Oke, anak-anak di-mute dulu semuanya. Nanti kalau Bu Puni bertanya baru dibuka terus di-mute lagi ya. Oke, halo semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu kita meskipun secara online ya. Enggak apa-apa, kita tetap bisa bertemu tatap muka bersama-sama melalui HP atau melalui laptop ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua? Baik. Ya, boleh angkat tangan. Baik. Semua baik-baik? Ya. Baik. Baik, oke, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan Tuhan memberkati. Allah itu sangat mengasihi kita. Allah itu baik sekali buat kita. Baik buat saya, baik buat anak-anak semuanya, baik buat kakak-kakak dan orang tua kita, baik untuk semuanya. Mari kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Yuk kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan pujian ini. Baik, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh merasakan kalau Tuhan senantiasa menyertai kami, mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dengan teman-teman meskipun melalui ibadah online. Tolong ya Tuhan, pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai, sehingga kami boleh mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingat enggak anak-anak cerita kita minggu yang lalu? Ingat enggak? Siapa yang masih ingat? Boleh dibuka speakernya. Boleh menjawab siapa yang ingat cerita kita yang kita dengar minggu yang lalu. Ada yang ingat? Ya, Nathan, orang boleh? bijak dan orang bodoh. Good, very good. Orang bijak dan orang bodoh. Ceritanya diumpamakan orang yang bijak membangun rumahnya dan orang yang bodoh juga membangun rumahnya. Dan hasilnya bagaimana?
Orang bijak rumah tetap kokoh, tapi orang bodoh rumahnya hanyut terbawa air karena hujan yang sangat deras. Oke, kita akan menyanyikan lagu Rumah Orang Bijak. Semangat ya anak-anak, kita menyanyikannya. Iya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, banyak juga tokoh-tokoh Alkitab ya, nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang dijadikan sebuah lagu ya. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih mudah mengingat kalau melalui lagu itu teladan dan contoh-contoh kebaikan mereka. Nah, ada salah satu contoh misalnya Abraham gitu ya. Bapak Abraham mempunyai. Nah, itu tokoh Alkitab yang dijadikan sebuah lagu. Anak-anak, tahu nggak anak-anak tokoh Alkitab yang lain yang bisa atau yang pernah anak-anak dengar dijadikan sebuah lagu? Siapa yang bisa sebutkan boleh jawab? Boleh dibuka mute-nya, nanti selesai jawab di mute lagi. Oke, siapa yang bisa jawab? Tokoh Alkitab yang dijadikan sebuah lagu. Ya, Yadi? Nabi Nuh. Oke. Ya, lagunya seperti itu. Terus ada lagi yang lainnya. Yang lainnya. Siapa yang bisa jawab? Ada? Citro mau jawab sayang? Sakeus. Iya, Sakeus. Oke. Ada lagi? Siapa yang bisa jawab? Masih ada loh ya. Ada lagi? Daniel. Iya, Daniel. Ya. Terus ada lagi Daud ya. Goliat datang penyanyinya ya. Terus banyak sekali lagu yang lain yang bisa dijadikan tokoh-tokoh Alkitab sebagai teladan kita, sebagai contoh kita untuk berbuat baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tentang tokoh Alkitab sesuai dengan cerita kita pada hari ini, yaitu tentang Sakeus. Ya, bagaimana ceritanya? Nanti anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kita persiapkan pujian ini untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Sakeus.
Aku mau datang ke rumahmu. Zakius, orang pendek, pendek betul ia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus tahu dan berkata, "Hai Zakius, turunlah. Aku mau datang ke rumahmu." Anak-anak yang manis, anak-anak yang hebat semuanya, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bagi kelas. Duduk manis dengar-dengaran firman Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan juga mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Yanti. Silakan Kak Yanti. Hai, good morning, Ki. Thank you so much buat kalian yang hari ini sudah bergabung dalam ibadah virtual kita hari ini. Wow, kalian keren, kalian hebat semuanya. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Today is special day. Hari ini saatnya Kak Yanti menyampaikan berita sukacita. Pada minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Tanggal 6 Oktober ada siapa ya? Teng, Selin. Selamat ulang tahun, Selin. Ada juga teman kita, Drew. Selamat ulang tahun ya, Drew. Dan hari ini itu very spesial ya untuk kakak kita yang berulang tahun. 48 tahun yang lalu ya, tanggal 10 Oktober. Tepatnya hari ini Kak Ade berulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Ade. Wow. Doa yang terbaik buat adik-adik semua dan juga Pak Adi. Ayo adik-adik kita sekarang berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun dan untuk kalian semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus amat sangat baik kepada kami semuanya. Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya, sehingga kami boleh tetap setia, boleh tetap taat, tetap rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan ini, kami semuanya, anak-anak semuanya, boleh menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang mencintai gereja, anak-anak yang mencintai orang tua, teman-teman, dan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, di masa pandemi ini kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami semua. Memelihara sekolah anak-anak, sudah mulai tatap muka walaupun terbatas, tetapi ini menjadi kesukaan bagi anak-anak semua bisa kembali bertemu dengan guru dan teman-teman. Ya Tuhan, biarlah kami semuanya boleh tetap menjaga kesehatan kami dengan menerapkan protokol kesehatan. Berkati guru-guru kami di sekolah, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami ya Tuhan yang terus bekerja untuk mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Kami percaya, ya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, itu di bawah kekuasaan Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang hari ini berulang tahun. Untuk Drew, untuk Selin, Tuhan, Engkau sudah menambahkan 1 tahun kepada mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dalam pertumbuhannya, di dalam
kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan buat orang tua untuk selalu menjaga anak-anak, merawat anak-anak dengan baik, terlebih membawa anak-anak untuk terus setia kepada Tuhan. Juga untuk Pak Ade yang tepat hari ini berulang tahun, Tuhan Kau berikan hikmat bijaksana, lebih-lebih dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, dalam segala sesuatu yang hamba-Mu ini lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan sekolah minggu GP Kris Malang ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semuanya melalui sekolah minggu ini boleh bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saatnya bagi kelas ya. Silakan join di kelas masing-masing. Ingat, tetap di mute ya sebelum kakak-kakak mempersilahkan kalian semua. Kota Yeriko. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, anak-anak, tentu saja kisah Zakheus ini bukan hal yang baru di telinga kita. Kita sudah sering mendengarkannya. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, Pak Ade memperlihatkan kamu sebuah foto orang unik juga ya, secara fisik. Nah, orang ini seorang yang berkebangsaan Nepal. Ya, Nepal itu adalah sebuah negara miskin yang ada di sebelah utara Cina, RRC. Ya, di mana negara tersebut adalah negara miskin karena hampir semua wilayahnya itu terdiri dari padang pasir. Nah, orang ini bernama Khagendra Tapak. Ya, tingginya tahu nggak? Itu tingginya cuma 67 cm. Ya. Di saat fisiknya sudah dewasa 18 tahun, dia tercatat sebagai laki-laki atau manusia terpendek di dunia. Ya, pada usia 18 tahun. Ya, karena tingginya bayangkan hanya 67 cm, ya. Kira-kira di atas lutut orang dewasa, tidak sampai sepinggang, ya. Tidak, apalagi kalau bandingkan dengan anak-anak seperti usia kamu, pasti kamu lebih tinggi dari magar ini. Tetapi dia tetap beraktivitas normal, sekalipun dengan banyak kesulitan. Nah, anak-anak, saya mengajak kamu untuk memikirkan sesuatu tentang orang yang istimewa ini, magar ini. Menurut kamu, bagaimana perasaan magar ini ketika dia berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Semua sekarang boleh membuka mikrofon, boleh bicara. Menurut pendapat kamu, perasaan magar ketika berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak bagaimana? Silakan.
Boleh menjawab semua, boleh membuka mikrofonnya, boleh. Kira-kira dia ini senang nggak ya? Ya mungkin dia itu tidak senang ya. Dia pasti kepingin seperti orang lain ya. Tetapi mungkin kalau dia lomba lari di dalam gua, dia itu jadi juara karena kepalanya nggak ketatap, ya kan? Pendek kan enggak, kepalanya nggak mungkin ketatap. Lomba lari di dalam gua dia menjadi juara. Itu ya, perasaannya senang, ada juga susahnya. Nah, sekarang pertanyaan kedua anak-anak. Coba ya, kamu semua boleh menjawab. Di dalam kehidupan magar ini setiap harinya, menurut kamu kesulitan yang mungkin dihadapi apa? Diejek. Diejek, dibully ya? Oh. Iya. Apalagi ya? Memalukan. Kan suka diejek-ejek gitu. Diejek-ejek, wih, orang cebol datang tuh ya. Cebol. Cebol. Ya. Itu apa ya? Apalagi kira-kira kesulitannya? Habis itu enggak punya teman. Oh, enggak punya teman gitu ya. Oke. Kira-kira kalau mengambil benda yang tinggi bisa nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa, harus melompat ya. Atau terbang bisa. Sebentar aja. Iya, harus pakai tangga gitu ya. Oke. Ya, oke anak-anak. Nah, pastilah banyak kesulitan yang dihadapi di dalam aktivitas. Nah, anak-anak, orang yang mirip seperti magar ini, tadi sudah kita baca yang ada di dalam Alkitab, yaitu Bapak Zakheus. Pak Ade sudah mencari informasi, tapi belum menemukan Zakheus itu tingginya seberapa. Tetapi di dalam Alkitab, dia dicatat ya, siapa sih Zakheus itu? Ya, mari kita melihat Zakheus ini siapa. Di dalam bacaan kita hari ini, Zakheus dicatat sebagai seorang kepala pemungut cukai. Kepala ya, kepala itu berarti dia itu bos. Dia memiliki banyak pegawai. Pemungut cukai. Nah, dia itu pegawai pemerintahan Roma, anak-anak. Jadi dia seorang kepala. Dia pasti kalau ada gaji, pasti gajinya besar. Kemudian yang kedua di dalam bacaan kita hari ini, dia itu adalah seorang yang kaya raya. Kemudian lagi tercatat di dalam bacaan kita hari ini adalah memiliki postur tubuh yang pendek. Ya, dia itu sudah tua, tetapi postur tubuhnya masih pendek seperti anak-anak. Ya, kalau anak-anak balita mungkin begitu karena kan tingginya tadi di bawah rata-rata. Kemudian dia juga dicatat di sini, dia orang yang tidak disukai, ya, dianggap orang yang berdosa. Loh, kenapa kok begitu? Ya, mungkin berhubungan dengan pekerjaan Bapak Zakheus ini, anak-anak. Ya, setiap hari bersama dengan anak buahnya, dia menagih pajak kepada masyarakat kota Yeriko. Ya, kota Yeriko ini adalah kota yang makmur, kota yang sejahtera. Di sana banyak pedagang yang datang untuk berjualan. Dan Zakheus menagih pajak kepada mereka. Sayangnya apa? Zakheus ini menagih pajak tidak benar, anak-anak ya. Dia menagih pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Berarti kita kenal dengan istilah sekarang itu korupsi. Betul ya. Zakheus ini melakukan korupsi, mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar untuk dirinya sendiri. Zakheus menjadi orang yang dibenci karena ya ini tadi, dia menagih pajak melebihi dari yang seharusnya. Dan kelebihan itu menjadi miliknya sendiri. Akhirnya dia tersisihkan di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak memiliki teman, yang tidak memiliki sahabat. Ya, teman-temannya hanya keluarganya saja. Hanya teman-temannya yang bekerja saja. Tetapi itu sama sekali tidak memberikan kebahagiaan bagi dia.
Zakheus ini walaupun menjadi orang yang kaya, dia tetap tidak bahagia. Dia merasa kesepian. Ya, dia tidak bahagia bukan karena badannya pendek, bukan. Tetapi ini tadi karena dia dibenci di dalam masyarakat. Dia tidak diterima. Kalau orang-orang ketemu dengan Zakheus, mereka memalingkan wajahnya, ya. Mereka tidak mau melihat. Ih, orang berdosa ini menjijikkan. Mereka tidak mau melihat Zakheus. Dia seorang penipu. Dia seorang yang bekerja kepada bangsa lain, yang memeras bangsanya sendiri. Ya, dan mereka mengutuk Zakheus di dalam hatinya, anak-anak. Nah, anak-anak, perlakuan Zakheus kepadanya ini membuat Zakheus semakin menderita, merasa sedih dan kesepian. Nah, di dalam hatinya Zakheus ini ingin seperti orang lain. Ya, di dalam hatinya dia berpikir begini. Seandainya saja aku bisa seperti orang lain. Andaikan Tuhan mau mengampuni dosaku, saya akan melakukan segalanya. Asalkan Tuhan mau menerima saya. Tapi mana mungkin. Tuhan itu kan hanya menerima orang yang baik. Tuhan itu kan hanya menerima orang yang tidak punya dosa seperti saya. Tuhan kan hanya mau kepada orang yang hidupnya saleh, rajin beribadah, taat pada hukum Taurat. Pikir Zakheus seperti itu, anak-anak. Tetapi Zakheus ini pernah mendengarkan, ya, ada berita bahwa Yesus akan datang ke kota Yerikho. Zakheus ini pernah mendengarkan tentang Yesus yang berbicara dengan penuh hikmat, banyak keajaiban yang dia lakukan. Bahkan dia juga mendengar bahwa salah satu ada murid Tuhan Yesus itu yang bekerja sebagai pemungut cukai. Jadi dia mendengar bahwa ada murid Tuhan Yesus adalah mantan pemungut cukai seperti dirinya. Wah, dia senang sekali dan dia penasaran. Nah, anak-anak, benar saja. Berita tentang kedatangan Yesus benar-benar menjadi kenyataan. Ya. Namun seperti biasa, kalau Tuhan Yesus ada, maka di situ terjadi banyak kerumunan. Ya, pada waktu itu tidak ada corona, ya. Tidak ada corona, jadi kerumunan itu terjadi kalau ada sesuatu yang menarik. Nah, di mana Tuhan Yesus berada, di situ terjadi banyak kerumunan, banyak sekali orang datang. Apalagi di kota Yerikho yang ramai itu, ya, yang datang tentu saja banyak yang datang. Ada yang datang karena sakit, ingin minta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Ada yang datang karena ingin mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Karena Tuhan Yesus mengajar itu penuh dengan kuasa dan hikmat. Ada juga yang datang karena mereka ingin melihat sendiri mujizat yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagi Zakheus untuk menembus kerumunan orang yang banyak itu tidak mudah, anak-anak. Zakheus tadi ingat, dia adalah orang yang dibenci. Dia adalah orang yang tidak disukai. Kalau dia mendekati orang banyak, pasti orang melihat dan mengatakan, oh, pasti mengejek-ngejek dia. Apalagi kalau kerumunan orang banyak, badannya yang pendek ini tidak mungkin bisa melihat Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak putus asa. Ya, Zakheus ini memikirkan bagaimana caranya. Karena bagi dia melihat Tuhan Yesus itu adalah sangat penting. Tekadnya sudah bulat. Saya harus melihat Yesus. Nah, pada saat itu dia melihat di sekitarnya. Dia melihat, wah, ini ada pohon. Pohon itu pohon ara. Lalu Zakheus memanjat pohon itu. Dia berharap nanti ketika dia sudah di atas pohon, dia bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dengan susah payah, badannya yang pendek. Dan dia ini bukan seperti monyet. Kalau monyet naik pohon gampang saja. Dia ini orang kaya yang bermanja-manja. Tapi dia berusaha manjat pohon.
melorot lagi, naik lagi. Sampai akhirnya berhasil meraih dahan yang cukup kuat. Dan dia duduk di situ melihat dari jauh. Nah, tiba-tiba perhatian orang banyak tertuju di jalan raya. Di gerbang kota muncul rombongan orang yang begitu banyak. Dan di tengah-tengah mereka ada seseorang yang menjadi pusat perhatian. Rombongan itu mengeluarkan suara yang bergemuruh, bersukacita. Weh, Yesus datang. Kita sambut Yesus. Ayo teman-teman kita melihat Yesus. Yesus datang di kota kita. Suara-suara itu sangat ramai. Dan Zakheus mendengarkannya dari jauh. Pelan-pelan rombongan itu berjalan. Dan akhirnya sampailah tepat di bawah Zakheus. Zakheus melihat dengan dekat. Dan kesempatan itu Yesus melihat ke atas. Yesus melihat ke arah Zakheus. Dia memandang Zakheus dengan ramah. Wajah Tuhan Yesus begitu berseri-seri. Ya, tidak seperti orang banyak kalau melihat Zakheus. Tadi kan orang banyak kalau melihat Zakheus memalingkan wajahnya, menutup, tidak mau gitu. Karena Yesus melihat Zakheus itu dengan senang. Zakheus, cepatlah turun. Karena aku akan singgah di rumahmu hari ini. Wow. Ketika Zakheus melihat dan mendengarkan itu, Zakheus percaya tidak percaya. Masa sih? Seolah-olah dia tidak percaya, anak-anak. Dia pergi, masa Yesus mau ke rumahku? Saya kan orang berdosa. Saya apa nggak salah dengar sih? Tapi benar. Itu Yesus mau menunggu saya. Yesus sedang menunggu saya. Oke, saya turun. Saya turun. Maka dengan hati yang begitu sukacita, ya Zakheus turun dan berjalan bersama Yesus. Mereka dan diikuti rombongan orang banyak berjalan beriringan. Zakheus berjalan di samping Tuhan Yesus. Pikir Zakheus begini, anak-anak. Wow, aku ini sedang berjalan dengan seorang raja. Ya, Zakheus begitu senang. Ketika sampai di rumah, Zakheus menjamu Tuhan Yesus dengan jamuan istimewa. Ya, dia menyuruh para pegawainya untuk menyajikan makanan istimewa, pelayanan yang VIP. Dan Tuhan Yesus begitu senang dengan pelayanan Zakheus. Tuhan Yesus melihat ketulusan Zakheus. Nah, pada saat itu Zakheus bertobat, anak-anak. Ya, dia itu orang berdosa. Dia bertobat. Dia menyadari bahwa selama ini apa yang dia lakukan itu tidak benar. Maka dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku akan memberikan setengah dari hartaku untuk orang miskin. Dan aku juga akan mengembalikan orang-orang yang saya tipu selama ini. Saya akan mengembalikan kepada mereka 4 kali lipat. Wow, luar biasa, anak-anak. Ya, Zakheus yang memiliki harta yang banyak. Dan sebagian besar hartanya itu dari hasil yang tidak benar. Dia bertobat. Dan dia memberikan separuh dari kekayaannya untuk orang miskin. Itu luar biasa. Kemudian dia juga mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang mungkin pernah dia peras. Ya. Nah, anak-anak, hal ini membuat hati Tuhan Yesus semakin senang. Dia alangkah senangnya Tuhan Yesus melihat ketulusan hati dari Zakheus ini. Zakheus ini ngomong bukan kaleng-kaleng, anak-anak. Dia ngomong dengan sungguh-sungguh separuh kekayaannya dan mengembalikan orang yang dia tipu. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini, di rumah Zakheus. Zakheus dan keluarganya sudah mendapat keselamatan. Begitu bahagianya Zakheus, begitu bahagianya Tuhan Yesus. Sekalipun anak-anak, kalau kita baca tadi di situ banyak orang juga yang tidak suka karena Yesus datang ke rumah Zakheus. Mereka tidak suka karena Zakheus ini orang yang
tidak perlu orang yang jahat. Tetapi Zakheus tidak peduli kepada semuanya itu. Dia sudah bertobat. Dia senang karena dia sudah diselamatkan. Yesus sendiri yang datang ke rumahnya. Nah, anak-anak, mungkin kamu pernah merasa tidak dihargai. Mungkin kamu pernah dibully ya oleh teman-teman karena kamu mungkin berbuat salah atau mungkin tidak bersalah tapi tidak dihargai. Kita melakukan yang benar tapi tidak disukai. Bahkan kita dijauhi teman. Nah, sehingga perasaan kita pasti sedih sekali ya. Kita merasa sendiri begitu ya. Kita merasa kesepian. Tetapi ingat, Tuhan Yesus selalu bersedia menjadi sahabat kita. Sekalipun teman-teman kita menjauh, sekalipun saudara-saudara kita pun menjauh, Yesus justru tetap dekat. Karena apa? Tuhan Yesus adalah sahabatku yang sejati. Kita bersama-sama mengucapkan ya, Tuhan Yesus sahabatku yang sejati. Buka mikrofonnya, kita ucapkan 1, 2, 3. Tuhan Yesus sahabatku yang sejati. Ya, anak-anak, sahabat betul. Sekarang boleh ditutup lagi mikrofonnya. Sahabat yang sejati itu dalam keadaan apapun, susah, senang, selalu ada dengan kita. Dia menolong kita, dia menyertai kita. Kalau kita susah, dia memberikan penghiburan. Kalau kita senang, sahabat kita juga ikut senang, ya. Nah, dan anak-anak, barangkali juga kamu punya teman yang dibully, ya, yang dijauhi teman. Hendaknya kamu jangan ikut-ikutan menjauhi temanmu itu. Hendaknya lah kamu jangan ikut-ikutan memusuhi dia, tetapi biarlah kamu juga menjadi sahabatnya kepada teman kita itu ya. Boleh kamu menceritakan bahwa Yesus adalah sahabat sejatiku, sahabat sejati kamu, sahabat sejati bagi semua orang. Tapi bagi semua orang yang mau datang kepada Yesus, dia pasti menyambut kita dengan sukacita. Baik anak-anak, pada pagi ini Pak Ade akan mengajak kamu untuk menghafal satu ayat dari Alkitab. Tadi kita sudah membacanya, ya. Kita baca dari kitab Injil Lukas 19 ayat 10. Nah, di laptop kalian, di HP sudah dicatat ya. Kita bisa melihat yang dari tayangan ini aja. Kita baca bersama-sama ya. Sekarang mikrofonnya boleh dibuka. Semua boleh membuka mikrofon, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Coba kita hafal ya, hafal bersama-sama. Kita baca sambil menghafal. Ya, ini kalimatnya sangat pendek. Tadi juga kita sudah baca. Kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah hafal ya? Sekarang tayangannya dihilangkan. Alkitabnya juga boleh ditutup. Sekarang kita tetap membuka mikrofon, kita hafalkan bersama-sama. Tayangannya dihilangkan, Kak. Oke, 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Iya, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu, anak manusia itu datang untuk mencari kita, menyelamatkan kita. Ya, tadi pikirannya Zakheus tadi kan bahwa Yesus datang itu hanya untuk menyelamatkan orang baik ya. Ternyata sebaliknya, justru Tuhan Yesus datang kepada kita yang orang berdosa ini. Dan dia bukan hanya datang mencari kita,
Dia menyelamatkan kita. Amin, anak-anak. Amin. Ya, oke. Nah, Pak Ade akan mengajak kamu untuk melihat suatu jalan misteri ya. Nah, ini nanti aktivitas kamu setelah ini, tapi nih ya, di rumahmu nanti kamu buka, ini ada peta jalan menuju pohon ara. Di situ ada Zakheus, di sebelah kiri atas itu ada Zakheus, dan Zakheus harus menempuh perjalanan yang berliku-liku dan banyak jebakan untuk menuju pohon ara yang ada di tepi jalan di mana Tuhan Yesus akan lewat ke situ. Nah, tugasmu nanti memberikan petunjuk jalan yang benar itu bagaimana. Ya. Karena ada jalan yang tidak benar, yang buntu atau berliku-liku akhirnya balik ke asalnya. Nah, kamu cari jalan yang benar sehingga nanti jalan itu benar-benar sampai ke pohon ara. Nah, cara mengerjakannya nanti diedit ya, gambarnya itu diedit terus dicoret. Di HP-nya itu kan ada fasilitasnya ya. Jadi dibuka di gambarnya terus nanti diberikan tanda, boleh warna merah, warna apa saja. Yang penting jelas petunjuknya untuk jalan menuju pohon ara. Hasilnya nanti kamu kirim ke WA grup kita ya. Kalau bisa kamu tulis nama di gambarnya itu lebih baik. Tetapi kalau kesulitan tidak apa-apa. Nanti kan kita pasti tahu yang mengirim ini siapa. Oke anak-anak, itu petunjuk untuk aktivitas kalian nanti setelah ini ya. Baiklah, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami hari ini. Orang yang dibenci seperti Zakheus, yang dibuli, semua orang membenci Zakheus, tetapi justru Engkau melakukan sebaliknya. Karena Engkau datang untuk kami, Engkau datang untuk menolong kami, bahkan untuk menyelamatkan kami. Engkau bersedia menjadi sahabat kami yang sejati, yang selalu hadir ketika kami memerlukannya, yang selalu hadir dimanapun kami berada, yang selalu bersedia mendengarkan keluhan-keluhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga menjadi juru selamat kami yang sejati. Terima kasih untuk anak-anak yang boleh hadir hari ini. Engkau tolong mereka di dalam sekolah mereka, di dalam pergaulan mereka dengan teman-teman, di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga, dan berikan kesehatan agar mereka selalu sehat dan dapat melakukan aktivitas dengan gembira. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melanjutkan kegiatan yang lain. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua mengatakan amin. Oke, anak-anakku yang manis, acara kita sudah selesai. Mungkin perlu difoto dulu. Ya, dibuka semua kameranya. Kita foto dulu. Siapa yang belum? Ini Vio, Talia. Buka dulu kameranya. Talia, boleh buka? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Selamat hari Minggu. Boleh berpamitan sekarang. Semuanya. Selamat hari Minggu.